Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan juga Ibu Yuliana Adolina Kiriweno sukses meraih gelar Magister Sains. Pemerintah provinsi akan gelar sosialisasi vaksinasi di Kabupaten Pegunungan Arfak. Sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama. Pemirsa Universitas Cendrawasih kembali mewisuda 1.459 wisudawan. 2 lulusan di antaranya yaitu Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan juga Ibu Yuliana Adolina Kiriweno mengikuti acara wisuda secara daring. Rapat terbuka Senat Universitas Cendrawasih dalam rangka wisuda daring bagi lulusan program doktor, program magister, program sarjana dan program diploma periode 2020-2021 dengan jumlah wisudawan sebanyak 1.459 orang yang terdiri dari program pasca sarjana sebanyak 57 lulusan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 416 lulusan, Fakultas Hukum 173 lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 195 lulusan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 309 lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 55 lulusan, Fakultas Teknik 129 lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 55 lulusan, Fakultas Kedokteran 50 lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 20 lulusan. Dari program Pasca Sarjana Domingus Mandacan dan juga Ibu Yuliana Adolina Kiriweno Mandacan mengikuti wisuda dengan mendapat gelar Magister Sains pada program studi keuangan daerah. Rektor Universitas Cendrawasih mengatakan Universitas Cendrawasih tetap meningkatkan mutu pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan juga mutu tenaga dosen, tenaga administrasi dan kualitas jurusan yang lebih baik. Sedangkan untuk mahasiswa yang mendapat predikat nilai tertinggi yaitu Katrin Sularso, program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan indeks prestasi kumulatif 3,98 Parman Sipayung, program Strata 1 Ilmu Administrasi Negara dengan indeks prestasi kumulatif 3,95 dan Revido Saputra program Diploma 3 Teknik Elektro dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Dengan dilaksanakan wisuda kali ini, Universitas Cendrawasih secara keseluruhan telah meluluskan sebanyak 79.721 lulusan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan setelah mendapat gelar Magister Sains pada program studi keuangan daerah, ia berpesan pendidikan tidak mengenal umur, yang penting ada kemauan untuk terus mengisi diri dengan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada acara syukuran atas diwisudanya Gubernur Papua Barat Dr. Domingus Mandacan dengan Ibu Yuliana Kiriweno SOS dengan gelar Magister Sains pada program studi keuangan daerah. Acara wisuda disaksikan oleh Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat serta keluarga. Mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan dengan diwisudanya Dr. Domingus Mandacan MSI dan Ibu Yuliana Kiriweno SOS MSI, hal tersebut sangat membanggakan dan juga sebagai contoh dan teladan yang baik kepada aparatur sipil negara dan juga kepada masyarakat di Papua Barat. Tidak ada kata terlambat untuk pendidikan, untuk belajar sepanjang masa, dan itu ditunjukkan oleh Gubernur Papua Barat. Ini tentu sesuatu yang kita syukuri bersama, tetapi juga kita bangga, dan sekaligus juga ini akan menjadi sebuah contoh keteladanan tidak hanya kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi juga akan menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di Papua Barat ini. Tidak ada kata terlambat untuk
pendidikan untuk belajar sepanjang masa. Dan Bapak Gubernur hari ini menunjukkan kepada kita semua, menunjukkan kepada rakyat di Papua Barat ini. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan sangat berterima kasih kepada istri dan juga keluarga, serta dukungan pemerintah dan juga masyarakat melalui dukungan doa dan semangat, sehingga walaupun umur sudah bertambah, tetapi semangat untuk belajar dan meraih prestasi terus diasah. Rektor Jayapura dan juga MIPA yang juga mendukung program kerjasama ini, tapi juga kepada Pak Wakil, Pak Sekda, semua pimpinan OPD yang juga mendukung semua masyarakat ya, Papua Barat yang juga mendukung, terutama juga mendukung dengan data-data tadi untuk bisa menyusun tesis dan tesis bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga terutama ya, istri dan anak-anak dan keluarga, terima kasih banyak ya atas dukungan doa dan juga memberikan semangat sport untuk ya yang tua-tua ini pun kita harus bisa ya maju dan bisa mendapatkan gelar master gitu ya. Nah, begitu ya, itu pendidikan itu tidak mengenal ya umur ya, kapan saja kita ada kemauan kita studi, kita belajar. Program studi keuangan daerah yang berhak menggunakan gelar Magister Sains MSI titik 23 Domingus Mandacan 24 Juliana Adolina Kiriweni 25. Dengan diwisudakan Domingus Mandacan dan juga Ibu Juliana Kiriweno, kini gelar yang disandang Gubernur Papua Barat yaitu Dr. Domingus Mandacan MSI dan Ibu Juliana Kiriweno SOS MSI. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 23 kepala kampung di distrik Warmare resmi dilantik oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Pelantikan pengambilan sumpah janji jabatan 23 kepala kampung distrik Warmare berlangsung pagi tadi di Aula Kantor Distrik Warmare. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah janji jabatan oleh Bupati Manokwari, penandatanganan berita acara serta pemasangan tanda pangkat dan jabatan oleh Bupati. Bupati Hermus usai melantik 23 kepala kampung, dalam sambutannya menyampaikan dengan dilantik sah menjadi kepala kampung, maka harus melakukan perubahan bagi kampung dan Kabupaten Manokwari. Kepala kampung yang baru dilantik hari ini dapat membawa perubahan wajah dan pemikiran aktual dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Manokwari, khususnya di 23 kampung di distrik Warmare. Saya juga berterima kasih kepada kepala kampung yang telah menjabat dan telah menyelesaikan amanah yang diberikan oleh masyarakat pada periode sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan kepala kampung sebagai pelaksana pemerintah di tingkat kampung, segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah kampung-kampung. Untuk itu, penyusunan rencana pembangunan harus melibatkan masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kepala kampung merupakan pengambil keputusan sekaligus sebagai penanggung jawab setiap kegiatan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah kampung. Sesuai dengan ketentuan maksimal 3 bulan setelah pelantikan kepala kampung, harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah kampung atau RPJMK untuk jangka waktu 6 tahun. Ditetapkan dengan peraturan kampung atau perka yang memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program. Penyusunan rencana pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah kampung yang melibatkan lembaga kemasyarakatan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Kepala kampung dalam menjalankan tugas dan kepemimpinannya dituntut untuk lebih visioner,
kreatif, dan inovatif. Selain itu, Kepala Kampung mempunyai kewenangan mengatur kehidupan masyarakat di kampung. Selain itu, Bupati juga berpesan agar para kepala kampung lebih kreatif untuk mewujudkan harapan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pemirsa, para kepala kampung harus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kampung. Hal ini dikatakan Bupati usai melantik 23 kepala kampung di distrik Warmare. Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang fungsi kepemimpinan kepala kampung, yakni penyelenggaraan pemerintah kampung, melakukan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Bupati berharap kepada kepala kampung dalam menjalankan tugasnya harus mensinergikan program kampung dan program pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pembangunan, kepala kampung dituntut untuk menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Selain kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki, kepala kampung juga harus mensinergikan antara program pemerintah kampung dan program pemerintahan yang diterima oleh kampung. Sinergitas ini diperlukan agar menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, sinergitas diperlukan untuk menciptakan keadilan antar wilayah di tingkat kampung. Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan, Bupati ingatkan agar melaksanakan program perlu adanya rencana yang matang serta melibatkan masyarakat. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kepada saudara-saudari kepala kampung sebagai berikut. Pertama, dalam melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari program pemerintahan seperti dana desa, alokasi kampung, dan prospek dan lain, diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur seperti Bamuskan, RT RW, dan komponen masyarakat lainnya. Keterlibatan masyarakat ini sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya, sehingga beban saudara-saudara di kampung sebagai penanggung jawab pembangunan kampung menjadi lebih ringan. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan program harus berorientasi pada hukum dan aturan yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan untuk terciptanya kebenaran secara hukum dan menciptakan keadilan bagi pelaku pembangunan dan juga masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi menjelang Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 diikuti dengan bergabungnya PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara dengan PLN menjadi kebanggaan bersama. Momen bersejarah ini menjadi pelecut semangat bagi putra-putri Indonesia, khususnya PLN, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa dan rakyat Indonesia sudah mampu untuk mengelola segala potensi sumber dayanya secara mandiri. Dukungan pengelolaan ketenaga listrikan di Blok Rokan datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang datang meninjau fasilitas MCTN belum lama ini. Erick Thohir mengatakan Blok Rokan merupakan salah satu tulang punggung penghasil minyak nasional. Penghasil 25% produksi minyak nasional berasal dari Blok Rokan. Erick berpesan, PLN memberikan pasokan listrik dengan kualitas yang baik dan andal untuk memastikan produksi di blok yang dikelola Pertamina Hulu Rokan atau PHR bisa berjalan dengan baik. Bahkan kata Erick, PLN mampu menjaga keandalan pasokan listrik di Blok Rokan. Kita harus membuktikan bahwa BUMN mampu mengelola aset-aset semacam ini. Erick yakin terbentuknya kolaborasi antar BUMN sesuai value BUMN kolaboratif, PLN dan Pertamina akan menjadikan kinerja yang lebih ekonomis dan efisien serta mampu mendukung pengembangan sumur-sumur minyak Pertamina Hulu Rokan dengan skala keekonomian yang lebih baik untuk ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan dilihat sebagai satu kesatuan
Pertamina sebagai pengelola bertanggung jawab menjaga kualitas produksi minyak, sementara PLN memastikan mendukung pasokan listrik untuk blok migas tersebut. Pemerintah juga berharap kedepannya akan semakin terbuka peluang bagi PLN untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan ketenaga listrikan bagi lokasi-lokasi blok migas lainnya. Peluang ini tentu harus bisa ditangkap oleh PLN Group. Ya, saya rasa kan kita melihat jadi satu kesatuan antara Blok Rokan ya yang dikelola Pertamina dan juga hari ini ya aset daripada ini menyuplai juga dari PLN ya. Jadi ini kan suatu keluarga besar. Dan saya mengharapkan sinergisitas ini menjadi sinergisitas yang baik. Apalagi transformasi antara PLN dan Pertamina ini merupakan satu kesatuan. Ya, sama-sama energi. Makanya saya juga kemarin memastikan bagaimana tadi dengan keputusan pemerintah tahun 2060 zero carbon, mau tidak mau kita harus meninggalkan semua yang fosil-fosil. Nah, yang terbaik apa? Renewable energy. Karena itu saya mau juga PLN, Pertamina membangun renewable energy di Indonesia. Turut mendampingi kunjungan kerja Menteri BUMN, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini memastikan keandalan listrik untuk Blok Rokan terjaga. Zulkifli mengatakan komitmen untuk menjaga keandalan listrik WK Rokan merupakan upaya PLN demi menjaga ketahanan serta kedaulatan energi di tanah air. Jadi yang tentu saja kita memastikan bahwa pasokan listrik dan uap yang menjadi kebutuhan utama di dalam memproduksi minyaknya, untuk memproduksi diambil dari dalam bumi ke atas itu, kita pastikan bahwa keandalan yang tinggi. Nah, keandalan yang tinggi ini tentu saja kita sudah merencanakan. Pada saat ini, pada masa transisi, PLN bersama mengambil alih MCTS, secara perusahaannya kita ambil alih, kemudian kita menggunakan aset yang ada untuk mensuplai. Itu bisa berlangsung 3 tahun. Kemudian setelah itu, kita akan menyambungkan fasilitas kelistrikan dengan sistem yang ada di Sumatera. Jadi dia terhubung daripada sisi Sumatera. Apa yang terjadi adalah pertama tentu saja keandalan tinggi. Karena ada alternatif supply dari sistem juga ada. Kemudian efisiensi yang tinggi. Kenapa? Kita bisa mengatur ada yang mana yang murah, yang mana yang itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola sumber daya kita yang ada sehingga memanfaatkan misalnya kelebihan daya yang berada di Sumatera. Dengan kebutuhan listrik sebesar 400 MW, PLN merencanakan 2 tahap yaitu masa transisi dan masa permanen. Pada masa transisi, PLN memanfaatkan pembangkit listrik existing yang akan berlangsung selama 3 tahun. PLN telah mengakui sisi saham perusahaan pembangkit existing yang selama ini melistriki WK Rokan, yaitu PLTG North Duri Kohen 300 MW dan didukung PLTG Minas dan Sentral Duri sebesar 130 MW. Untuk tahap kedua, masa layanan permanen akan pasokan listrik akan dialiri dari sistem kelistrikan Sumatera. Saat ini, PLN sedang melakukan interkoneksi sistem Blok Rokan dengan sistem kelistrikan. Tim Liputan melaporkan. PLN. Pemirsa, vaksinasi massal COVID-19 berlangsung di Aula Universitas Papua sekaligus launching Merdeka Kuliah dan perguruan swasta oleh pemerintah daerah menuju proses perkuliahan tatap muka bagi mahasiswa Unipa. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat, Derek Abnir, kepada TVRI menyebutkan vaksinasi Merdeka Kuliah yang di-launching pagi tadi, Kamis 26 Agustus 2021, dengan target 50 orang dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Yang terpenting saat ini adalah launching Merdeka Kuliah sebagai kebijakan dari gubernur dengan melihat angka kesembuhan di Papua Barat yang semakin tinggi. Sehingga diharapkan seluruh kampus, mulai dari negeri hingga swasta, sudah bisa melaksanakan kuliah offline atau tatap muka. Anak kami, semula itu kita targetkan 50, karena ini kan launching untuk PTE Perguruan Tinggi Negeri dan PTS di Papua Barat. Jadi jumlah kami target ya 50 orang saja. 50 orang kita coba dengan tenaga edukatif dan juga mahasiswa dan masyarakat di sekitar Aman. Kita target 50 aja. Yang penting adalah hari ini di launching Merdeka Kuliah sebagai kebijakan dari Gubernur Papua Barat dengan melihat angka kesembuhan kita saat ini.
Nah, jadi supaya kampus kita baik negeri maupun swasta yang ada di Papua Barat ini, ya, Tuhan tolong sudah bisa mahasiswa kembali kuliah offline. Sementara itu, Rektor Unipa, Meki Sagrim, menyebut gembira vaksinasi Merdeka Kuliah yang dikhususkan di kampus Universitas Negeri Papua. Karena selama hampir 2 tahun merebahnya COVID-19, proses perkuliahan di Unipa berlangsung secara online yang berdampak kurang baik dalam persiapan mahasiswa sehingga prestasi akademik dan kompetensi masih jauh dari apa yang diharapkan. Lebih lanjut kata Meki, vaksinasi kepada semua sivitas akademika mulai dari para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa bisa segera menuju proses perkuliahan secara offline atau tatap muka yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus mendatang. Sebagai rektor ya saya menyambut positif, menyambut dengan gembira kebijakan di mana hari ini diberikan pelayanan khusus kepada Unipa. Selama 1 tahun lebih ini, hampir 2 tahun merebaknya COVID-19 ini, kemudian Unipa sesuai kebijakan dari kementerian harus kuliah secara offline. Situasi kuliah offline ini berdampak kurang baik terhadap kesiapan para peserta didik atau para mahasiswa ini, sehingga prestasi akademik mereka dan kompetensi mereka itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, vaksinasi yang dilaksanakan sebagai di hari ini merupakan proses untuk bagaimana semua sivitas akademika, mulai dari para dosen, tenaga kependidikan, kemudian para mahasiswa, untuk divaksin secara bertahap sampai dengan kalau sudah selesai, Unipa akan berproses menuju proses perkuliahan secara offline atau kuliah tatap muka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sosialisasi vaksinasi di Kabupaten Pegunungan Arfak akan segera dilakukan dalam rangka percepatan herd immunity oleh pemerintah. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing. Kapolda mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya bersama Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, dan Forkopimda akan mengunjungi Kabupaten Pegunungan Arfak untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk melakukan tatap muka bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk memberikan harapan kepada mereka agar bersedia untuk divaksin, mengingat vaksinasi merupakan program pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat di tengah situasi COVID-19. Kapolda mengatakan, masih ada komunitas yang belum divaksin. Tentunya program ini tidak akan berjalan dalam terbentuknya herd immunity yang diharapkan pemerintah. Juga nanti saya akan bersama Pak Gubernur sudah rencana, Pak Bupati, Pak Pangdam dan Forkopimda akan berangkat ke Pegaf nanti satu waktu tertentu, dan kami juga nanti sudah meminta untuk tatap muka nanti dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan termasuk juga Forkopimda di Pegaf ya, untuk betul-betul memberikan mungkin semacam harapan kita kepada masyarakat untuk bersedia untuk divaksin ya, karena ini harapan kita semua dan ini menjadi program kita semua ya. Kalau ada satu masyarakat komunitas kita vaksin, terus masih ada juga komunitas masyarakat yang belum divaksin, tentunya juga program ini nggak akan berjalan ya, nggak akan kita terbentuk herd immunity yang diharapkan oleh pemerintah ya. Salah satu upaya mendukung program pemerintah terkait vaksinasi COVID-19, Polda Papua Barat sudah membuka gerai vaksin presisi yang selama ini sudah berlangsung di setiap Polres, termaksud yang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Bahkan Kapolda mewajibkan para pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat untuk mencari masyarakat yang kemungkinan sulit transportasinya untuk datang ke Polda dengan diantar jemput langsung untuk menerima vaksinasi.
kepolisian sebenarnya kita sudah terus membuka gerai vaksin presisi itu yang selama ini di Polres-Polres selalu kita buka, dan tiap hari kita tanpa ada henti kita terus melaksanakan itu. Nah, termasuk juga yang di Polda, ya, termasuk yang di Sorong, di mana-mana juga selalu ya. Dan Polda ini malah kami wajibkan kepada seluruh pejabat utama untuk mencari masyarakat yang memang kemungkinan sulit transportasinya untuk datang ke kita. Nanti kita fasilitasi dia dengan sistem jemput bola ya? Ya, jemput bola. Kami jemput bola dan kami juga antar jemput mungkin dengan truk atau apa kalau memang masyarakat juga sulit untuk datang ke Dokes ya, ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Gitu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Puluh 9 tahun TVRI bangkit dari pandemi, satukan negeri.